Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu pembuatan logam alkali tanah. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Logam alkali tanah itu dapat diekstraksi atau dipisahkan dari senyawanya dengan dua macam cara, yaitu metode reduksi dan metode elektrolisis. Kita bahas yang pertama, logam pertama adalah Be atau berilium. Ekstraksi berilium itu dengan cara memanaskan beril Be3Al2 SiO6 3 kali dengan Na2SiF6. Suhunya hingga 700 derajat Celcius. Kemudian dari proses ini didapat senyawa berilium fluorida atau BeF2. Reaksi selanjutnya, BeF2 ini direaksikan dengan logam magnesium, maka akan terpisah membentuk MgF2 dan dihasilkan logam Be. Kemudian cara yang kedua adalah metode elektrolisis, yaitu dengan cara lelehan berilium klorida yang telah ditambah NaCl itu dielektrolisis. Fungsi penambahan NaCl ini adalah karena BeCl2 itu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan NaCl atau natrium klorida itu dapat menghantarkan listrik dengan baik. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis ini adalah pada katoda terbentuk logam berilium, kemudian pada anoda terbentuk gas klorin. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan logam yang kedua, yaitu logam magnesium. Cara yang pertama adalah dengan metode reduksi, yaitu mereaksikan mineral dolomit ini sebagai mineral sumber dari logam Mg, dipanaskan sehingga terbentuk MgOCaO, lalu direaksikan dengan FeSi. Reaksinya sebagai berikut, jadi Mg bisa terpisah sendiri, logam Mg dihasilkan dan ditambah Ca2SiO4 ditambah Fe. Itu metode pertama. Lalu metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Caranya adalah mereaksikan air laut itu dengan CaO. Jadi reaksinya CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2 plus ditambah 2O-. Lalu ion O-nya ini direaksikan dengan Mg2 plus menghasilkan magnesium hidroksida. Reaksi selanjutnya, magnesium hidroksida direaksikan dengan asam klorida menghasilkan MgCl2 atau magnesium klorida. Ini berupa lelehan, kemudian lelehan MgCl2 ini dielektrolisis sehingga pada katode dihasilkan logam Mg ini yang terpisah, dan pada anode dihasilkan gas klorin. Selanjutnya kita bahas ekstraksi logam yang ketiga, yaitu kalsium atau Ca. Cara yang pertama adalah metode reduksi, yaitu CaO atau kalsium oksida direduksi oleh aluminium. Reaksinya seperti ini, jadi logam Ca-nya terpisah tersendiri. Atau bisa juga dari kalsium klorida yang direduksi oleh logam natrium. Reaksinya CaCl2 ditambah 2Na, lalu logam Ca-nya terpisah sendiri dan dihasilkan NaCl atau natrium klorida. Metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Mineral utamanya yaitu batu kapur atau CaCO3, kemudian direaksikan dengan asam klorida. CaCO3 ditambah HCl akan dihasilkan kalsium klorida ditambah H2O ditambah CO2. Kemudian kalsium klorida yang dihasilkan akan dielektrolisis. Maka pada katoda akan dihasilkan logam Ca yang terpisah tersendiri, dan pada anoda dihasilkan gas klorin.
Kita lanjutkan membahas ekstraksi logam strontium dengan cara elektrolisis menggunakan senyawa selesit atau SrSO4 yang merupakan sumber utama dari logam strontium. Dari senyawa selesit ini, jika dipanaskan, akan dihasilkan lelehan SrCl2 atau strontium klorida. Dan kemudian lelehan SrCl2 ini dilanjutkan dengan reaksi elektrolisis. Reaksi yang terjadi adalah pada katoda terjadi atau terbentuk logam strontium terpisah tersendiri, lalu pada anoda dihasilkan gas klorid. Berikutnya adalah ekstraksi menghasilkan logam barium atau Ba. Cara yang pertama adalah metode reduksi, di mana barium oksida direduksi dengan logam Al sehingga dapat menghasilkan logam barium yang terpisah tersendiri. Reaksinya adalah BaO ditambah Al menghasilkan ini logam barium terpisah tersendiri, dan ini adalah hasil sampingannya Ba3Al2O6. Cara yang kedua adalah metode elektrolisis. Mineral barit ini merupakan sumber utama dari logam barium atau BaSO4, diproses menjadi barium klorida. Kemudian lelehan barium klorida ini diproses lebih lanjut dengan cara elektrolisis. Reaksi yang terjadi adalah pada katoda nanti dihasilkan logam barium yang terpisah tersendiri, lalu pada anoda dihasilkan gas klorin. Yang terakhir adalah ekstraksi logam radium. Radium ini merupakan satu-satunya logam alkali tanah yang bersifat radioaktif. Radium ini ditemukan pertama kali oleh Marie Curie pada tahun 1911 dengan cara mengelektrolisis lelehan garam radium klorida. Pada elektroda yang negatif, radium itu akan membentuk amalgam atau paduan logam dengan raksa. Dan kemudian dengan cara memanaskan amalgam tadi dalam tabung silika yang dialiri gas nitrogen, maka akan menguapkan raksa dan meninggalkan radium yang berwarna putih. Jadi dihasilkan logam radium yang murni. Kita lanjutkan membahas reaksi yang terjadi dengan logam alkali tanah. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan halogen atau unsur golongan 7A. Logam alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen itu membentuk garam halida. Reaksi umumnya adalah M ini adalah logam alkali tanah, ditambah X2. X2 ini adalah lambang dari unsur halogen menghasilkan MX2. Contohnya di sini adalah logam Ca bereaksi dengan halogen Cl2 akan membentuk CaCl2 atau kalsium klorida. Reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan O2. Alkali tanah akan membentuk suatu oksida. Rumus umumnya adalah M ditambah gas oksigen atau O2 menghasilkan suatu oksida yaitu MO2. Contohnya di sini ada logam magnesium bereaksi dengan O2 akan menghasilkan MgO atau magnesium oksida. Selain itu, unsur barium dapat membentuk peroksida. Peroksida itu O-nya 2, BaO2 jika direaksikannya dengan oksigen dalam jumlah yang berlebih. Ini reaksinya Ba ditambah O2 yang berlebih akan menghasilkan barium peroksida. Kita lanjutkan membahas reaksi logam alkali tanah dengan air atau H2O. Logam alkali tanah ternyata memberikan reaksi yang berbeda dengan H2O atau air. Be itu tidak dapat bereaksi dengan air. Mg bereaksi dengan air itu secara lambat. Sedangkan Ca, Sr, dan Ba itu bereaksi sangat cepat seperti pada logam alkali atau
LiNa ya, bereaksi sangat cepat. Reaksinya sebagai berikut, M ditambah 2H2O menghasilkan akan membentuk suatu basa MOH2 kali dan gas hidrogen. Contohnya di sini logam Ca atau kalsium bereaksi dengan air akan membentuk CaOH2 kali, ini namanya adalah kalsium hidroksida, yaitu senyawa basa dan gas hidrogen. Reaksi yang keempat adalah reaksi dengan gas nitrogen atau N2. Reaksi ini hanya dapat berlangsung pada suhu tinggi. Logam alkali tanah, lagi-lagi kecuali berilium, itu dapat bereaksi dengan N2 menghasilkan senyawa nitrida. Rumus umumnya adalah M, ini logam alkali tanah, ditambah N2 akan menghasilkan ini adalah senyawa nitrida. Contohnya di sini adalah logam magnesium bereaksi dengan gas nitrogen akan membentuk Mg3N2. Nama senyawanya adalah magnesium nitrida. Kita lanjutkan dengan membahas reaksi logam alkali tanah dengan HCl atau asam klorida. Logam alkali tanah dapat bereaksi dengan asam klorida membentuk suatu garam klorida dan gas hidrogen. Reaksinya adalah sebagai berikut. M ditambah 2HCl akan menghasilkan MCl2, ini adalah garam klorida, dan ditambah gas hidrogen. Contohnya adalah logam barium bereaksi dengan HCl akan membentuk barium klorida atau BaCl2 ditambah gas hidrogen. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, reaksi logam alkali tanah dengan HCl itu akan semakin cepat berlangsung. Jadi dari Be sampai ke Ba, barium, reaksinya akan semakin cepat dengan HCl. Demikianlah pembahasan materi tentang pembuatan logam alkali tanah dan reaksi yang terjadi pada logam alkali tanah telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan batuan mineral yang merupakan sumber utama pada pembuatan logam alkali tanah. Jadi dimulai dari berilium sampai barium. Kemudian yang kedua, kita diminta menuliskan reaksi setara dari logam barium ditambah gas klor atau Cl2, logam strontium dengan gas oksigen atau O2, logam magnesium dimasukkan ke dalam air berarti bereaksi dengan H2O, dan yang terakhir logam kalsium direaksikan dengan gas nitrogen atau N2 pada suhu tinggi. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang pembuatan logam alkali tanah dan reaksi yang terjadi pada alkali tanah telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.